Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita sudah lama tidak bertemu, baik secara virtual maupun dalam luring. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas, yaitu wawancara. Gimana, sudah pernah melakukan wawancara ya? Ya, memang wawancara itu suatu hal yang biasanya pasti dilakukan dalam penelitian ya, karena sifatnya ini sebagai penggali data juga sangat efektif ya, sangat efektif untuk kemudian untuk keperluan analisis data. Nah, lalu sebenarnya apa sih wawancara itu? Ya, wawancara ini ya proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada informan. Biasanya diajukan secara lisan ya, secara lisan. Kalau zaman dulu lisan, ketemu langsung ya, ketemu langsung tatap muka dengan informannya. Atau karena sekarang pandemi ya, wawancaranya bisa lewat online, bisa lewat telepon, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Skype dan sebagainya, video conference ya. Tentunya kita sudah terbiasa dengan itu, tapi sebenarnya secara spesifik apa saja yang dilakukan dalam proses wawancara ini yang akan kita bahas ya. Jadi wawancara umumnya ya dilakukan secara gayeng ya. Kalau dalam bahasa penelitian itu disebut report. Ini bagaimana pewawancara itu bisa menghadirkan suasana yang nyaman kepada yang diwawancarai. Jadi bukan interogasi ya. Kalau interogasi kan kayak menakutkan ya, kita butuh data tapi ditakut-takuti kepada informannya. Oleh karena itu ya persiapannya sebelum wawancara ya harus tahu ya. Apa saja Pak persiapan wawancaranya itu ya? Pertama harus tahu profil dari yang diwawancarai. Kapan waktu yang pas sehingga kemudian tidak mengakibatkan sang narasumber atau yang diwawancarai menjadi terganggu. Yang kedua, bagaimana kita juga harus tahu pilihan tempat yang dilakukan ya, di ruang tertutup atau ruang terbuka. Nah, ini tentunya kesediaan dari narasumber itu yang menjadi penting ya. Proses untuk membuat narasumber nyaman itu ya, pertama ya kita melakukan jalur resmi. Jalur resmi itu ya mengajukan surat permohonan untuk diwawancarai kepada narasumbernya. Nah, surat izin wawancara misalnya ya. Nah, itu secara formal ya, apalagi nanti ketika skripsi tentu akan sangat penting sekali pendekatan formal sehingga ada kejelasan dari materi-materi yang akan ditanyakan. Biasanya kalau dalam surat resmi wawancara, nah itu juga dilampirkan draft wawancaranya. Nah, kalau kita melaksanakan wawancara dengan adanya draft wawancara atau pedoman wawancara, itu namanya wawancara yang terstruktur. Jadi kita sudah menyediakan berbagai pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian yang kita teliti. Nah, itu sebelum wawancara sudah disodorkan kepada yang ingin diwawancarai. Bisa juga lewat email misalnya ya, lewat email, surat resmi lewat email atau
lewat WA. Ya tergantung kesepakatannya seperti apa ya dengan yang diwawancarai. Yang kedua bisa aja dengan pendekatan kultural ya. Tiba-tiba jalan ke warung lah ketemu yang diwawancarai secara tidak terduga. Tidak terduga artinya ya improvisasi wawancaranya ya sambil jalan, sambil ngopi, nah, begitu kan. Nah itu akhirnya wawancaranya bersifat cair gitu. Nah karena tidak disusun adanya pedoman wawancara, maka disebut dengan wawancara yang tidak terstruktur. Nah, wawancara yang tidak terstruktur tadi itu butuh kemampuan juga. Kemampuannya apa ya? Kemampuan menggunakan bahasa nonverbal, ya. Gestur, ekspresi, ya. Kemudian memprofilkan diri sebagai orang yang friendly, begitu ya. Kemudian tidak menggurui ketika mewawancarai kepada informannya. Ya ibaratnya kita berbincang-bincang secara santai gitu kan. Kalau yang sifatnya wawancara tidak terstruktur, ya. Ada juga wawancara yang kita sudah terstruktur nih, sudah datang ke sekolah nih, sudah janjian pada gurunya atau kepada kepala sekolahnya. Ya, kita sudah menyiapkan pedoman wawancaranya, tapi pada saat proses berlangsungnya wawancara itu kita juga berimprovisasi. Oh ini kayaknya kurang pas ini pertanyaan ini. Saya improvisasi lah, nah, gitu kan. Saya improvisasi dengan yang ide-ide yang langsung begitu muncul. Nah, begitu. Nah itu namanya wawancara semi terstruktur. Yang nggak kalah pentingnya juga menyusun time of interview ya. Ada waktu yang pas, jadwal yang pas. Nah, kalau siang misalnya kan gak ngantuk, kurang semangat. Kalau pagi fresh, sudah makan, habis sambil sarapan atau sore atau di rumahnya lah, itu pinter-pinteran saya wawancara. Jadwalnya harus menyesuaikan waktu senggangnya yang diwawancarai. Ada juga wawancara ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Wawancaranya berbayar itu artinya ya yang diwawancarai minta imbalan jasa. Misalnya kita dapat hibah penelitian, maka kita anggarkan dia dalam FGD, focus group discussion. Jadi diskusi sebagai narasumber. Tapi yang terpenting wawancara disusun dari draft penelitian yang kita ajukan. Yang ditanyakan ya tadi ya, hal yang spesifik dan detail dari topik-topik penelitian. Tidak apa-apa menanyakan kabar dulu, menanyakan basa-basi dulu, agar pewawancaranya yang diwawancarai santai, nggak kikuk, nggak canggung misalnya, dikit-dikit kasih humor gitu kan, jok-jok. Itu penting itu, agar kemudian yang diwawancarai itu merasa nyaman. Bagaimana tingkat objektivitasnya ya tadi ya, untuk mengukur kejujuran dari yang diwawancarai ya kita bisa menggunakan triangulasi ya. Triangulasi dengan observasi, membandingkan statement-statement yang dikeluarkan oleh yang diwawancarai tadi dengan hasil observasi, atau triangulasi teori, membandingkan hasil wawancaranya dengan teori, atau triangulasi antar pewawancara, triangulasi metode, membandingkan hasil wawancaranya Bapak si A dengan Bapak si B, membandingkan wawancara guru si A dengan guru si B, membandingkan wawancara antara murid si A dengan murid si B. Nah makanya ya
itu biar valid ya. Reliabilitasnya atau keandalan datanya gimana ya, setiap wawancara lebih baik direkam, dicatat waktunya kan begitu, ditulis, ditranskripkan, sehingga tidak ada satupun data yang tertinggal dari hasil wawancara tadi. Nah, kadang-kadang juga wawancara itu juga bias kalau kita ngerasani orang. Tiba-tiba gibah, tiba-tiba gosip. Nah, ini kan hanya jadi bias. Nah, tapi itu memang bumbu-bumbu dari wawancara. Makanya dalam proses reduksi data itu dipilih ya hasil wawancara yang terkait topik atau relevansinya dengan penelitian dipisahkan dengan yang gibah, yang gosip, yang tidak terkait dengan topik penelitian. Kalau wawancara di dunia pendidikan sih jarang ya sampai harus menyimpan identitas yang diwawancarai ya, kecuali kalau investigasi korupsi di sekolah misalnya. Nah, kadang-kadang kan yang diwawancarai kan takut namanya ya ada istilahnya out of the record, jadi identitas dari yang diwawancarai disembunyikan demi kepentingan untuk keamanan yang diwawancarai tadi. Nah, itu biasanya whistleblower, jadi yang orang-orang yang membuka kedok atau aib atau yang membuka skandal yang ada di lembaga pendidikan misalnya. Nah, makanya kalau kita review kembali ya, fungsi wawancara itu memverifikasi teori yang kita gunakan apakah sudah tepat, memverifikasi data observasi kita dengan hasil wawancaranya apakah sudah tepat apa belum. Nah, jadi mengakurasikan data baik itu dengan narasumber wawancara A, C, B maupun dengan data dokumentasi dan dokumentasi dan observasi tadi ya. Oleh karena itu ya wawancara ini bisa menjadi metode primer dalam penelitian, biasanya kualitatif ya, untuk menjawab rumusan masalah, atau sebagai metode pelengkap ya. Jadi kita lempar survei atau jejak pendapat. Nah, kita dapat data kan. Nah, data itu kemudian diperdalam dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk menjelaskan hasil survei tadi atau jejak pendapat, sehingga kemudian menjadi lebih menarik analisisnya kan begitu ya. Oleh karena itu ya menguasai wawancara ini menjadi penting dan salah satu kemampuan yang tidak boleh ditinggalkan oleh sang peneliti, oleh mahasiswa ya. Karena ya bagaimanapun entah itu kuliah S1, S2, S3 pasti ketemu wawancara kan begitu. Sering-sering berlatih ngomong ya, berlatih bergaul, berteman dengan orang-orang besar agar kemudian kelincahan dalam wawancaranya lebih komunikatif, lebih smiley, lebih semangat atau senyum. Kok cemberut ya wawancara kok lihat buku terus nyatet tanpa ada interaksi ya, interaksi mata, interaksi fisik dengan informan. Ini penting agar kemudian kita sebagai seorang peneliti itu diterima dan dilancarkan pekerjaan kita sebagai seorang peneliti oleh yang diwawancarai tadi. Saya rasa itu latihan ya. Sekarang tugas sampean latihan mewawancarai dari topik tulisan yang ditulis, baik itu di materi perkuliahan penelitian tindakan kelas maupun materi perkuliahan metode pembelajaran berbasis teknologi. Ayo latihan wawancara biar kemampuan atau insting menulisnya lebih tajam, insting menelitinya lebih hebat. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.